Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan eh, mempresentasikan identifikasi masalah yang akan saya utarakan di sini lewat video. Jadi saya akan mulai dari lingkungan saya di sekitar perumahan ini. Itu saya melihat cukup banyak adanya kemalingan. Ya kan? Banyak yang mengira bahwa pelakunya itu adalah anak di bawah umur. Dan beberapa ada yang sudah dewasa. Jadi mereka bergerombolan gitu, sangat sistematis. Kadang mereka itu, kami mengetahui bahwa itu adalah anak kecil dan beberapa yang sudah dewasa itu karena mereka dari postur tubuhnya, dari suaranya mereka itu terlihat seperti itu. Mereka membuat suatu kelompok yang memang sudah dikenal di perumahan ini. Itu kami lihat itu memang dari awal ya, dari pagi-pagi, dari sore-sore mereka sudah kayak mengincar itu istilahnya rumah yang bakal dimalingi pada malam hari nanti yang akan menjadi target. Itu kami baru menyadari hal-hal ini itu ketika sudah beberapa kali kemalingan di sekitar perumahan ini. Ternyata mereka itu tujuan mereka adalah untuk merampok rumah di sekitar sini. Sebagai seorang yang ingin memberikan advokasi masyarakat kepada mereka ini, ya, yang pertama akan saya lakukan adalah mencari akar permasalahan dari masalah tersebut. Kenapa mereka melakukan itu, ya kan? Tidak ada api, tidak ada abu kalau tidak ada api, ya kan? Saya akan melakukan diskusi atau advokasi masyarakat dulu, ya kan? Bekerja sama dengan kepala desa. Tujuan untuk melakukan advokasi di masyarakat situ, ya kan? Berharap dengan kuasanya kepala desa itu dapat membimbing, dapat bekerja sama dengan anak-anak muda di situ dan berkoordinasi dengan saya selaku advokasi masyarakat untuk memberikan tindakan preventif kepada para pemuda ini dan orang-orang dewasa lainnya yang ternyata terlibat di dalam perampokan ini. Tentunya setelah melakukan, mereka harus bertanggung jawab, mereka akan dibawa ke jalur hukum atau tidak, tapi intinya adalah jika mereka melakukan kejahatan, mereka harus bertanggung jawab. Setelah mereka bertanggung jawab, ini adalah yang harus kita lakukan. Sebagai advokasi masyarakat, kita harus bisa mengidentifikasi masalah yang ada di daerah itu, ya kan? Setelah itu, setelah waktu kan itu yang namanya kalau kita mengamati masyarakat kan masalah demi masalah itu timbul, ya kan? Masalah ini, masalah itu, masalah sosial, masalah konflik antar warga. Di situ sebagai advokasi masyarakat, kita harus mempunyai sebuah kemampuan untuk memfilter mana kasus ini yang paling harus diselesaikan secara segera, atau ada yang bisa di nomor 2-kan untuk nanti diselesaikan juga. Tapi konteks ini adalah perampokan yang sangat meresahkan. Yang saya tahu, yang melakukan perampokan ini adalah orang-orang sekitar perumahan sini. Itu artinya mereka berada di kampung sebelah, ya kan? Memang saya melihat ketika ke sana, pulang sekolah dulu saya SMA 3 tahun, memang di sana belum tersedianya lapangan kerja yang banyak, ya. Saya melihat itu pada pagi hari hingga sore hari, siang hari, saya sering melihat pemuda-pemudanya itu tidak ada yang bersekolah, ada yang tidak bersekolah,
ya kan? Meskipun saya yakin 99% itu bersekolah. Tapi setelah pun mereka bersekolah, mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, ya. Mereka tidak mempunyai kreativitas, mereka tidak bisa menyalurkan otak mereka, ya kan, untuk melakukan kegiatan yang baik. Saya melihatnya pertama-tama untuk perampokan ini, saya melihat dari otaknya para perampok ini, ya kan. Saya tidak menyangkal jika mereka melakukan kesalahan, tetapi kita harus mengapresiasi juga bagaimana mereka bisa kepikiran untuk menyusun strategi, mereka bisa berkoordinasi dengan sangat baik, bahkan sangat terorganisir, bisa mengelabui beberapa penjaga, satpam juga ada beberapa yang terkelabui. Tentu saja ini memerlukan persiapan yang matang, ya kan? Saya berharap dengan advokasi masyarakat yang saya tawarkan ini akan disalurkan dari kekreativitasan itu para pemuda, orang dewasa ke arah yang lain. Ngomong-ngomong seorang ke arah yang lain, saya akan bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa atau perangkat masyarakat yang ada di situ. Jika cakupannya besar, maka perangkat-perangkat kota atau perangkat-perangkat kabupaten, maka yang akan saya lakukan mungkin di situ adalah, dari kecil dulu, adalah membuka lapangan kerja yang kecil, membuka warung, toko, delivery antar paket atau menjaga rumah. Itu sudah memberikan peluang kerja paling kecil. Itu artinya adalah setiap satu tenaga kerja yang kita pekerjakan adalah maknanya satu maling yang kita kurangi. Oke. Tetapi jika yang dilakukan ini tidak berhasil, saya akan melakukan pencarian secara ilmiah mengapa mereka tidak ingin mematuhi peraturan orang-orang di sini, mengapa mereka tidak ingin bekerja, mengapa mereka hanya ingin fokus untuk misalnya untuk bermain game. Wah, tentu saja kalau misalnya bermain game sekarang zamannya sudah beda ya. Zaman sekarang sudah berbeda, jangan dikait-kaitkan dengan masa lalu. Jika zaman dahulu itu tidak bisa orang yang main game itu dibilang baik. Banyak orang yang bilang bahwa bermain game itu buruk. Ya kan? Buang-buang waktu. Tetapi saat ini ada yang namanya polarisasi permasalahan. Yang tadinya itu dikategorikan sangat buruk, tapi sekarang sudah mulai ada respon positif dari generasi-generasi yang mengatakan bahwa bermain game itu buruk. Setelah itu saya akan memanfaatkan mungkin keahlian mereka ini bermain game untuk bermain game, mengadakan turnamen, memberikan hadiah di situ. Dengan begitu ya saya yakin, ya kan, setelah penyebab akarnya ditemukan, penyebab permasalahan ini ditemukan, kemalasan ini ditemukan, tetapi karena sebagai seorang advokasi adalah untuk mencari permasalahan dari paling bawah. Ketika kita menemukannya, maka kita akan menjadi seorang advokasi yang hebat. Karena kita berhasil menemukan permasalahan terkecil di masyarakat, yaitu permasalahan terkecil. Tentu saja yang namanya pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Diperlukan kerjasama dari horizontal dan vertikal,
membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa dan dibutuhkan bimbingan, rekomendasi dari orang-orang yang ahli mengenai bagaimana cara mempersuasi seseorang. Tentu saja ketika kita mempunyai keuntungan dengan mengenal orang-orang hebat, dengan mengenal orang-orang yang bagaimana cara mempersuasi, itu adalah ilham tersendiri ibaratnya bagi seorang advokat yang ingin memberikan sesuatu pada masyarakat. Dengan belajar padanya, maka permasalahan kecil, permasalahan besar akan kita sama-sama entaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.